Baik, masih kembali bersama Guru Mengajar. Nah, untuk segmen berikutnya, Ibu akan menampilkan sebuah trailer film. Coba kita saksikan trailer film yang berikut ini. Nah, sudah tidak asing dengan film tersebut? Iya, film Dilan 1990 yang tenar pada awal tahun 2019. Tentunya beberapa dari anak-anak sudah menonton film tersebut, bukan? Nah, tahu atau tidak bahwa film tersebut diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama, yaitu Dilan 1990. Nah, bagaimana penilaian kalian tentang film tersebut? Bagus. Oke. Bagaimana penilaian kalian tentang novel Dilan 1990? Mungkin ada yang belum membaca novelnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke esensi materi. Resensi pada dasarnya adalah penilaian, pertimbangan, atau pembicaraan terhadap sebuah karya. Untuk jelasnya, kita simak slide yang berikut ini. Nah, untuk menilai sebuah karya, kita perlu juga dasar yang kuat. Tidak hanya menilai secara subjektif, tetapi kalian bisa menilai secara objektif. Lalu pertanyaannya, karya-karya apa saja yang bisa diresensi? Nah, karya yang pertama yaitu buku populer. Nah, buku populer berbeda dengan buku novel, bukan? Nah, perbedaannya di mana? Buku populer merupakan karya non-fiksi, sedangkan novel merupakan karya fiksi. Buku populer contohnya seperti apa, Ibu? Buku populer contohnya misalnya buku kesehatan, atau buku kecantikan, atau buku pendidikan, bisa jadi. Nah, itu juga bisa kalian jadikan karya untuk diresensi. Yang kedua, kalian bisa meresensi novel. Bagi pembaca novel, mungkin tidak asing dengan isi novel dari berbagai karya. Nah, penilaian kalian terhadap satu novel dengan novel yang lain pasti berbeda. Betul kan? Nah, ada yang menilai novel A bagus, ada yang menilai novel B bagus. Ada yang mengajukan kelemahan, ada yang mengajukan kelebihan. Karya yang ketiga yang bisa diresensi adalah film atau drama. Film atau drama. Nah, bedanya film dengan drama apa? Jika film ditayangkan pada satu waktu, drama juga satu waktu, tapi bisa ditonton secara langsung. Atau drama musikal di dalam sebuah tayangan. Karya apa lagi yang bisa diresensi? Lagu. Lagu juga bisa diresensi. Misalnya kalian mendengarkan lagu. Oh, lagu ini enak didengar. Liriknya mudah dihafalkan. Nah, itu sebuah penilaian positif, bukan? Nah, itu juga bisa diresensi. Lalu juga ada lukisan, tetapi memang jarang lukisan untuk dibuat resensi. Yang lebih sering dibuat resensi adalah buku, novel, atau film. Nah, materi selanjutnya tentang orang yang membuat resensi dinamakan resensator. Nah, Ibu ingin menerangkan syarat untuk menjadi seorang resensator. Syarat menjadi seorang resensator itu bagaimana? Yang pertama adalah menguasai isi buku. Tentunya seorang resensator tidak mungkin tidak membaca buku terlebih dahulu. Jadi untuk menjadi seorang resensator harus menguasai dulu isi buku. Syarat yang kedua adalah memiliki daya analisis. Analisis terhadap apa? Kita ambil contoh, kita ingin menganalisis sebuah novel. Daya analisisnya berupa apa? Oh, dalam sebuah novel ada unsur pembangun, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, harus memiliki daya analisis dalam menuangkan gagasannya. Kalau kita menilai tokohnya misalnya, berarti kita harus punya daya analisis. Tokoh itu yang bagus dalam karakter cerita seperti apa? Nah, syarat yang ketiga adalah menguasai teori buku yang diresensi. Resensator adalah orang yang berpengalaman, tentunya membaca buku, memahami isinya secara lengkap. Tidak mungkin seorang membuat resensator sebuah novel kalau dia tidak belajar ilmunya. Belajar ilmu teori sastra misalnya, untuk mengupas unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang didapat dalam sebuah novel. Nah, materi selanjutnya anak-anak, sebetulnya resensi itu tujuannya untuk apa sih? Nah, kita lihat ya. Tujuan resensator. Tujuan seseorang untuk menulis sebuah resensi itu apa? Tujuannya memberikan gambaran
mengenai layak atau tidaknya sebuah karya. Misalnya, kita sudah menulis sebuah novel, lalu diresensi sama resensator, dinilai baiknya saja atau buruknya saja. Tapi ketika menilai keburukan terlalu dalam atau tidak santun. Nah, itulah tugas seorang resensator, harus menuliskan atau memberikan gambaran secara layak atau tidak sebuah karya, tapi ingat, dengan santun. Nah, hal-hal yang ditanggapi dalam resensi itu apa saja? Atau apa sih yang harus diperhatikan oleh seorang resensator? Yang pertama adalah kualitas isi. Isi buku bisa kita dapat jika kita sudah menguasai atau membaca dengan lengkap, dengan tuntas. Nah, isi buku dari sebuah cerita atau novel Dilan itu seperti apa? Nah, kita harus tahu kualitas isinya. Isinya berkualitas tidak untuk kita resensi. Kalau tidak berkualitas, maka buat apa diresensi? Yang kedua adalah penampilan. Jangan melihat sesuatu dari penampilannya saja. Benar, tetapi berapa persen atau ada beberapa penampilan yang mendukung tentang sebuah karya. Misalnya, kita analogikan dengan diri kita sendiri. Kita ingin berkunjung ke sekolah. Apakah kita memakai baju tidur? Tentu tidak. Jadi penampilan sebuah karya juga harus diperhatikan. Yang ketiga, unsur-unsur. Unsur-unsur di dalam sebuah buku. Jika kita mengambil contoh novel, maka unsur-unsur yang ditanggapi oleh resensator adalah berkaitan dengan unsur pembangun dari dalam atau unsur intrinsik, dan unsur pembangun dari luar atau unsur ekstrinsik. Selanjutnya adalah bahasa. Nah, bahasa yang digunakan pengarang itu berbeda satu dengan yang lain, bergantung dengan ciri khas pengarang itu. Misalnya kita ambil buku karya Ayu Utami, ya, dia menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar, tetapi isi sebenarnya dari buku itu sebenarnya bagus. Tetapi jika orang tidak menguasai, orang-orang akan mengatakan bahwa bahasanya kurang santun, bahasanya tidak santun sama sekali. Nah, itu bisa ditanggapi oleh seorang resensator. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat kita meresensi buku itu untuk apa? Apakah bermanfaat atau tidak? Jika tidak bermanfaat, maka kita pilih buku yang lain untuk kita resensi. Masih banyak buku yang berkualitas. Ibu lanjutkan materi pembelajaran resensi setelah iklan pariwara berikut ini. Tetap di Guru Mengajar.